ini ada Pak Esra atau Pak Pandu, ya, mungkin sudah bisa menyampaikan paparan. Selain penyusunan lampunya, awalnya ini sampai dengan 48 titik lampu, 48 sampai 50 titik lampu. Ternyata setelah dicek dengan tes lampu, pada akhirnya hanya dapat di ruangan ini 25 titik lampu, 25 titik yang ini dan yang ini, ruangan lonceng ini dan ruangan ini termasuk. Hanya 20 titik lampu, 27 titik lampu. Dengan penyusunannya yang langsung ini dua pegawai, dua satu di sana. Dengan yang di tengah ini satu aja pegawai. Yang di atas ini cuma 3 aja. 3 titik, tinggal 1 titik lagi di sini. Dengan perhitungan daya, ini 22 watt, ini 41 watt, ini 71 watt. Bisa kita perhatikan seperti inilah penerangannya nantinya, tapi ini belum masuk, yang 2 di sini belum masuk, yang sama sini belum masuk semua. Artinya ini masih 30% penerangannya. Dengan hanya kekuatan 25 titik lampu. Dan ini saya menggunakan lampu LED Philips. Lantainya lampu ini sampai 20 sampai 30 ribu jam. Dan mereka bisa kasih garansi lampu ini sampai dengan 1 tahun. 1 tahun sampai 2 tahun. Artinya kalau rusak dari 2 tahun kita tidak keluar biaya keamanan. Contoh lampu yang akan kita pasang nantinya kemudian hari. Dari kami perlu yang tadi disampaikan tadi adalah 2 tahun apabila terjadi bola putus ditanggung atau digaransi, artinya gereja tidak akan bayar. Tidak akan bayar, berarti perlu jadi catatan sama kita. Ya, Pak, kita tahu artinya apabila ada bola lampu yang putus di masa sampai dengan 2 tahun, ya, sampai dengan 2 tahun, bahwasanya pabrikan atau distributor ataupun toko tempat ya kita ambil bola lampu menjamin diganti secara komplimen. Kira itu yang pertama. Kita punya apa ya? Memiliki itu lagu dengan kami yang dalam semua keselamatan kita. Ini pembuatannya ini kombinasikan tidak dengan bagian ini. Pengawas ini ya. kenapa kita memakai lampu seperti ini? Itu juga ada perhitungan di dasar perhitungan esensinya berdasarkan momen daripada cahaya. Dan itu disesuaikan dengan jenis bangunan apa, rumah tinggal kah, sekolah kah, atau bahkan gudang atau rumah ibadah. Sehingga seperti saya bilang tadi, pihak panitia mengatakan perhitungan kami 5,6 juta. Pak Esra, coba dulu Pak Esra itu, Pak Esra cek, Pak Esra tes lampu apa dengan kebutuhan kita, budget kita di angka 56 juta seperti itu. Nah, kami ceklah, kami tes ada sampai berapa kali kami keluar masuk gereja ini untuk tes penerangannya. Saya bilang sama panitia, seperti inilah apa yang cocok menurut saya. Tapi itu pun dipertimbangkan seperti itu. Artinya apa? Dengan penyusunan lampu berdasarkan perhitungan lumen cahaya 48 sampai 50 lampu yang harusnya dibutuhkan oleh gereja ini supaya dapat terang maksimal standar orang baca. Tapi dengan perhitungan titik lampu tadi, kalau bisa kita sederhanakan dengan mengambil lampu yang bagus dan bisa umurnya juga panjang, ya kenapa tidak? Nah, kita sederhanakan lagi lah dari 50 lampu menjadi 20 titik lampu. Nanti akan ada drop ceiling ataupun turun dia untuk lampu tanam sedalam 25 cm.
Dari situ kita akan pakai nanti ada lampu juga, lampu Philips juga, sebanyak 8 buah. 8 buah dengan jarak 1 meter. Di penjelasan di gambar ada saya bikin dengan jarak 1 meter. Ini panjangnya 18 meter. Dari sini kita 18 meter. Jadi kalau saya bagi dia dengan 2,2 dapat lihat dia 8 lampu satu sisi. Hanya untuk lampu hias. 8 lampu satu sisi, berarti akan ada 16 lampu lah untuk satu sisi untuk lampu hiasnya. Dan lampu ini semuanya berada di plafon. Jumlah titik AC di ruangan ini direncanakan sampai 8 titik. 1, 2, 3 kali 2, 6, 1. Tapi kami hanya menyediakan instalasinya saja. Artinya apa? Tidak AC. Suatu saat nanti gereja bisa menyediakan AC, tidak perlu lagi bongkar-bongkar plafonnya, tidak perlu lagi tarik lagi untuk AC-nya. Itu sudah sediakan, bahkan sampai dengan panel. Termasuk juga nanti kita ada pemasangan stop kontak. Jadi tidak ada lagi saklar ini. Yang ada di sini hanya stop kontak. Kalau ada contoh kecilnya, kalau orang mau mencas api. Kalau orang mau mencas api di sini. Jadi tidak ada lagi manual kita jalan ke sana hanya untuk menghidupkan lampu. Semuanya by panel. Rencana kami panelnya ada berada di sini, di belakang tembok ini. Ya, di belakang tembok ini sudah panelnya rencananya. Dan semua panel itu disusun dengan sistem 3 fasa. Fasa motor jauh. 3 fasa, walaupun pada akhirnya listrik yang masuk ke kita bukan 3 fasa, tapi disediakan untuk 3 fasa karena kemarin panitia pembangunan menanyakan PLN kalau sekarang dimasukkan mahal ya, mahal. Jadi mungkin rencana di Desember kena hari besar ada diskon tertentu, kurang lebih seperti itulah. Tapi disediakan panel untuk jaringan 3 fasa dan semuanya baik panel semua untuk menghidupkan ini. Termasuk stiker ini semua ini dan dari kipas angin kita angkat semuanya ke atas sampai ke plafon. Jadi tidak lagi menyemakkan seperti ini dengan ada kabel-kabel yang kencang. Semua kabel stiker semuanya baik plafon. Ya, kabel kipas angin kita pakai untuk sementara waktu dari kabel AC. Jadi tidak tarik kabel baru lagi untuk kabel kipas angin ini. Jadi sementara waktu dari kabel AC. Kurang lebih seperti itu. Awalnya 5 juta yang diberikan panitia, ternyata saya perhitungkan untuk dalam ruang gereja ini hanya habis 51 juta. Itulah harga sekarang. Itu sudah saya lanjutkan untuk ke belakang itu habis 4 juta sekian, tapi termasuk dengan instalasi AC-nya nanti ke depan. Dan ganti lampu, ganti bola lampu dan ganti kabel instalasi semuanya. Dan termasuk juga ada di sini saya bikin penawaran untuk finishing bobokan acian sampai dengan pemecatan sampai di situ ada saya bikin saya lakukan di hardware. Ya. Nah, lompat lagi ke kabel. Kabel yang kita pakai adalah kabel yang kita seperti ini. Ya. Apa beda kabel hitam sama kabel putih? Kabel putih ini untuk kabel udara, kabel yang nampak seperti ini tadi. Tapi kabel hitam itu kabel tanam, yang artinya dengan kelembaban tertentu dia ditahan. Mungkin 3 tahun 4 tahun harus bongkar ulang, seperti di gedung-gedung pemerintahan harus kayak pulang untuk misalnya itu sampai 10 tahun, 20 tahun tahan. Tidak perlu kita rehat ulang untuk instalasi ini semuanya. Jadi kita pakai kabel ini semuanya nanti instalasinya. Tidak lagi kabel-kabel NDM atau yang kabel yang begitu untuk instalasi ini semuanya. Karena kita sama-sama tahu bahwa listrik sekali jalan dengan pekerjaan plafon untuk penghematan waktu, ya, sehingga penggunaan daripada katakanlah scaffolding atau stiker bisa digunakan oleh bagian listrik. Itu sebabnya pada waktu pembuatan anggaran saya telah katakan kepada Pak Isra Nandu
Jangan Anda masukkan anggaran untuk biaya namanya scaffolding atau steger, karena para punya alat ada. Kira-kira itu penghematan. Siaran lipat listrik, menanggapi listrik bu, mereka kamu nak nyampe maparan, sistem dari zona bina itu pamuna, aroma sentral lima panel di sana. Alira kuoto hari soal dia sistem paneli, nang olah sentral lo masuk api, keluar api, nang arang lo kontrolna, dapat dua sistem pengkabelan. Nak kanin kamar kamu adong mana lampu LED di belakang. lampu LED ini mana itu adong grounding. Apabila grounding tidak ada maka lampu LED cepat putus. Nggak termasuk harga dari 50 juta, termasuk grounding mana setiap lampu di mana adong kabel grounding keluar ke panel termasuk kabel grounding. Termasuk kabel grounding. Nah, Dan baru termasuk juga untuk gereja ini belum ada groundingnya udah. termasuk mai. Belum ada groundingnya dari awal. Ya Jadi betul, ngalah artinya abang apa? termasuk grounding asal nang dari dunong dari berdebat kita musik tidak termasuk ini kan? Itu toh, itu kan perlu memperjelas setiap pekerjaan instalasi listrik kurang grounding, apalagi na permanen. Terlebih-lebih nanti ini pemuna lampu LED kita pakai. LED mana sangat rentan mana apabila ada petir, ada beban kejut, dia langsung mati, putus. Kita biar maka dalanannya, udah kena putus lampu. Gede-gede, ini mah akibat nih pentana anak dan dengan. Dapat dua sistem nih listrik mana contohnya sentral AC mata apa itu? Setiap AC mana kontrol mak ekonomi masing-masing sian panel, unang di paralel. Artinya rupanya mau kabelong nggak ada kamu sama nona sada AC, sama mate sada AC, sama mate sada AC. Dan boy adong mana bersambungan di mana imam mulu instalasi na permanen dan boy adong persambungan. Alana mula dong persambungan sewaktu apabila ada masalah sulit untuk mencari masalah ini dia. Apalagi lo di ketinggian. Contohnya lampunya putus semua di sambungan. Nang tabotannya dia. Kita panggil teknisi, maka dia akan kesulitan untuk mencari di mana kerusakannya. Jadi setiap lampu di mana ikradong sentral terminal box di mana setiap lampu. Jadi setiap contohnya maintenance, bui mah gampang talului di dia permasalahan. Apalagi seorang gedung tinggi. Alena kinsan dan ngawang iman kamu pemaparanna soal dia sistemnya, maka dengan iman orang na berjolo di paneli konan input output do mananang do kontrol contohnya adong ampere meterna adong pul meterna sata boto mamereng mana soal dia pemakaian lampu asa boy tak kontrol di mana pembagian pasa RST mana ikut terbagi dulu pasti asa una adong pincang tadi dulu ada termasuk nggak termasuk di antipetir belum ada saya beri tempat di sini. Tadi itu model listrik na permanen, na profesional, pun adong do antipetirna. Unang gabi anong saya dong adalan antipetirna belum termasuk. Tadi itu yang kita mau jauhkan ikon soalnya baru na berjolo ditangani oleh yang profesional. Jadi perlu baru kita masukkan ikon adong sistem na betul-betul safety. Kalau negara jatuh tak orang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun malah nengro, ketat dari jauh. Ini benar rupanya saran sih iba. Nah baru awal instalasi unang dengan arung temporary, semuanya nih semua orang mantap minere, arung do jalur alai bui. Rokok isikan, rokok isam. Nih habis arung do jelas tawer arung do kabel iba di sini. Artinya kita arung bisa sama nih. Ikut betul-betul memang ikon babak mabareng baru nabar purima. Nah kadang ada patara kamu LED ikon arung do koordinasi. Ima tumotif ni Sunda pelakoni. Adong normani molo gudang lampu. Adong Sunda pelakonon memancarkan cahaya. Gabi budang bereng pijang. Marjamita isong gabi siluan ni baik. Kemudian marjamita. Koordinasi lampu. Ini kan kita perlu koordinasi lampu. Apabila lampu terlalu cerah, ada pantulan dari Sunda pelakon. Maka yang berkorban di situ dalam malam pun kita nggak bisa lihat lagi. Kita mesti gini nengok dia. Karena kenapa? Pantulan cahaya itu terlalu tajam. Jadi harus perlu koordinasi dengan bagian pelapor.
Tadi kan udah utarakan bahwa lampu 25 lah, lampu sekian. Ini kan kita lihat ini karena belum ada plafon ini. Seandainya ada plafon ini mungkin ada agak silau berbeda lah dengan hasil sekarang. Itulah yang kita lihat sekarang ini. Maka perlu koordinasi atau rekomendasi plafon yang pernah dipasang oleh Pak Albert, bagaimana tipe lampunya. Kita kan sudah pernah melihat hasil yang sudah selesai dikerjakan. Jadi adalah pedoman bahwasanya inilah yang pernah dipasang lampunya begini. Jadi maksudnya pengalaman yang sudah pernah dengan gips sudah plafon yang sudah terpasang, lampu yang tipe bagaimana yang dipasang. Kerjaan merah lagi kerjaan yang 2 kali. Itulah tadi masukan. Ini mah nabui lima maras jenis bahasa Oke. Oke. Yang tadi ada geser. Jadi kalau memang itu jadi nggak perlu berdua matikan ya ini satu aja masuk lagi geser. Seandainya menolak, bagaimana apakah ini sudah termasuk? Terima kasih kepada Amang atau keluarga Hendro. Benar, gereja ini mulai dibangun tidak ada grounding. Gereja ini dibangun tidak ada groundingnya. Yang seharusnya pada saat pengecoran kolom beton, grounding itu sudah ke kanan. Dan termasuk juga instalasi listrik ini sedikit saya kira balik. Pada saat Amang Hendro dan ketua para tahun, pada saat kita sama memasang lampu ini dan kami koordinasi, ini bagaimana? Apakah ini sifatnya temporer atau selamanya? Dan ini kejadiannya ketika Natal Desember sampai dengan pemasangan ini juga dengan alasan di 64-30 watt silau ternyata cukup penerangannya. Nah, pada akhirnya diambil keputusan temporary sementara aja. Ada lubang-lubang ini tapi tidak berfungsi sampai ke atas. Apakah kita perlu bobok lagi jalur kabelnya? Kita mau usah dinding lagi yang sifatnya hanya sementara? Kan tentu tidak. Yang notabene ini akan diperbaiki lagi semuanya. Dan seharusnya Amang Hendro yang sebagai ketua para tahun udah tahu grounding gereja itu belum ada. Kenapa nggak dari mengusulkan grounding? Kenapa pada saat mau main instalasi ini grounding itu diusulkan? Benar, sebentar. Ini jawab ini giliran saya untuk jawab. Ngecengkung abang sebutin. Soalnya kan Giliran saya untuk menjawab udah. Sudah kita menyampaikan pertanyaan. Sebentar, misalnya berjangan panjang-panjang lagi. Kita bukan membahas yang lewat, kita kan membangun gereja ini, ya. Jangan kita cari lagi panitia yang atau ketua yang sudah ini. Dulu nggak ada gambar semua ini. Diserahkan kepada yang mengerjakan bahwa inilah gereja ini mau dibenahi. Bukan kita cari gak ada grounding dan ini lagi. Itu pipa ada keluar itu. Ini pipa, ini lubang ini semua ada ke atas itu tarik ke atas. Cuman kita malas nyari. Itu setiap ada pipa itu ada silang 4, ada ke atas, ada ke samping. Cuman karena kita tutup di sana nggak nampak lagi. Jadi masalah grounding ini tadi jangan kita bahas lagi dulu nggak ada grounding, jangan dulu ikutkan. Kalau salah yang dulu jangan yang salah kita ikutkan. Kita benahi ke depan gimana ini? Oke, itu aja masalahnya. Jadi kalau kita cari lagi zamannya siapa nggak ada grounding, kenapa nggak diprotes? Sama siapa kita tanya nggak ada yang protes? Kan begitu. Jadi supaya jangan panjang lagi waktu semakin berjalan 2 tahun 12. Jadi ke depan gereja kita ini kita buatlah grounding itu aja kesimpulannya udah selesai. Oke, terima kasih. Oke. Bagus udah tanya, udah jawab sendiri. Terima kasih. Jadi memang belum ada saya rencanakan. Tapi sudah saya pikirkan itu nanti pada saat instalasi ini semuanya. Memang tidak saya perhitungkan itu di anggaran. Tidak saya perhitungkan itu anggaran. Dan memang itu wajib untuk gereja atau gedung sebesar itu wajib ada grounding. Tapi yang itu belum tentu. Untuk pemasangan yang diperkirakan itu 2 juta.
ya, termasuk towernya, termasuk tiang-tiangnya juga, termasuk unitnya semuanya, itu puluhan juta, bukan sedikit nilainya. Itu dari terbang ke saat ini. Mungkin bisa sah-sah aja gereja membuat itu, tapi diperhitungkanlah dulu budgetnya untuk ke situ, bukan harga murah. Tapi kalau grounding itu hanya masalah umur bor 7 meter, 8 meter, dapat tarik kabel tembaga, dapat selesai. Semua ini tidak ada masalah, tidak akan redup. Putus tidak, redup iya, karena tidak ada grounding kemudian itu. Dan nanti untuk AC, ngapain kita tarik-tarik panjang kabel banyak-banyak dari panel kalau kita bisa meminimalkan dari milimeter kabel, kita bagi RST-nya, kita bagi supaya tidak pincang. R-nya berapa ampere, S-nya berapa ampere, mungkin 1-2 ampere sampai 5 ampere tidak masalah, tidak akan turun NCB listrik di panel kalau hanya sebatas selisih 1 sampai 5 ampere. Kita perbesar kabel AC, kita bagi RST, kita ambil 4x4, saya bilang ini 4x4 gitu. Dengan sekali tarikan aja RST yang di sana aja tinggal T-nya, tinggal di sana T-nya, ini tinggal tarik aja lagi, kita bagi nanti T. Silakan. Atau kita ambil 4x6 atau 4x6 mili dengan grounding. Oke, itulah pendapat dari nanti masalah panel. Terima kasih sudah kasih masukan. Nanti saya minta masukan dari beliau untuk bagaimana membuat panel kontrol yang bagus untuk gereja kita ini, untuk ke depan juga supaya tidak mundur-mundur lagi ke belakang untuk mencari masalah. Oke, jadi untuk Amang Layasin 8 itu benar ya. Jadi untuk sederhananya kita akan bikin ekor antara genset dan listrik. Kosro aja. Nah, mengenai plafon, kami pernah kemarin sama Pak Albert. Apa kata Pak Albert? Ini nggak salah, Pak. Plafonnya sedikit kali. Biasanya saya pasang dengan tinggi sebesar ini sampai 52 titik. Kata Pak Albert seperti itu, Pak Albert. 52 titik. Terakhir cross check ulang. Berlubang-lubangan lah plafon ini. Lubang sargelbah. Estetikanya tidak bagus, indahnya tidak bagus. Masukan dari panitia pembangunan. Ngapain kita ambil banyak titik lampu? Sementara ada lampu yang bisa mengcover dari titik lampu ini. Teslah hari Senin kemarin ini, hari Minggu itu, Sabtu atau Minggu kami tes malam, semalam kami tes, dapat penerangannya seperti ini. Mulai dari Tuhan ya, dipercayakan orang lagi kita nggak beli bahan. Nah Pak, pinjamkan dulu yang penting nanti Bapak bisa ambil barang kita dari kalau kata pilih seperti itu. Jadi tidak ini free untuk tes untuk buat kamu. Nah, benar mungkin daya pantul plafon dengan lampu itu berpengaruh juga. Kemarin koordinasi dia pakai yang clear ya Pak. Pakainya yang clear ya, kilat ya. Yang dok ya. Oke. Yang dok. Dengan ketebalan 8 mili saya rasa tidak banyak menyerap penyinaran. Dan Pak Agus sendiri mengantisipasi ketika memasang lampu hias ini, tolong jangan sampai dia sinar lampu itu menembus rangka baja ringannya. Oke, kita dalamkan Bang 25 cm. Sehingga ketika ada penyiar lampu itu tidak akan melihat jemaat tidak akan melihat seperti ini. Tidak akan nampak ini rangka baja ringan di rumah. Nah, seperti itulah koordinasi kami dengan Pak Albert. Ada rencana gereja juga mau membuat tulisan di sini. Tulisan di sini dari bahan akrilik. Bahan akrilik itu bisa kita lihat seperti di Citralen yang di flyover atau jembatan yang tinggi-tinggi seperti ini. Jadi itu sifatnya memedarkan cahaya, menyebarkan cahaya. Koordinasi kemarin sama pembangunan sama tulang kampung mulut, mungkin dia mungkin bisa.
apa tidak mungkin ke depan kita justru pakai asisten ini. Nah, oleh karena itu maksud saya, apakah mungkin juga kita siapkan instalasi untuk itu, walaupun mungkin jumlahnya terbatas. Apakah itu jadi tambah biaya? Kita mau memang adong do rencana ni panitia pembangunan mabayan tulisan di Gijangi sian hani mai anon sumbangan ni nasida ima sian yayasan TKSD Taman Siswa Mandiri. Apapun biayanya. Berapapun biayanya. Ya, ya kan? Oke. Meskipun itu dalam bentuk sumbangan tapi dalam anggaran tetap dimasukkan, ya, tetap dimasukkan. Hanya nanti pekerjaannya yang dialih oleh si penyumbang, ya, anggaran itu tetap masuk supaya kita tahu bahwa pekerjaan itu untuk pembuatan lampu itu ditaksir kurang lebih katakanlah 2,5 juta contoh. Jadi itu 2,5 juta tidak perlu lagi dipikirkan oleh dia karena sudah ada yang sponsor. Nah, ini perlu kita sama-sama ketahui. Jadi ini sistem dalam prinsip pembuatnya tetap harus masuk. Ya. Demikian dan silakan Pak Isra memberikan jawaban apa tadi pertanyaan dari Abang Simanjuntak, Abang Kabul. Arsip standing. Untuk saat ini saya jawab doang. Kami hanya buat untuk instalasi AC split aja. Kalau AC standing, saya rasa itu seperti yang bisa diangkat-angkat. Artinya tinggal cok ke stop kontak, dia sudah itu. Jadi tidak ada perlu instalasi khusus di situ. Hanya mempersiapkan stop kontaknya aja. Saya bukan yang terbaik untuk orang listrik. Ya, saya bukan yang terbaik untuk orang listrik, tapi saya berusaha untuk yang terbaik saya berikan untuk gereja saya. Banyak yang di luar sana yang bagus, yang jago, yang pintar listrik. Tapi belum tentu ketika dia masuk ke gereja hitungan-hitungannya seperti apa. Jadi saya bukan yang terbaik, tapi saya berusaha memberikan yang terbaik untuk gereja saya. Seperti saya bilang awalnya tadi, ketika ada masalah listrik gereja ini, tidak ada batas apapun. Panggil saya, tentu rumah saya itu tidak murid. Silahkan. Kapan saja saya bisa. Ada masalah kemarin di lampu jalan, saya mengambil jalan, jawaban, udah. Ada yang perlu diganti itu, tidak ada yang perlu diklaim atau dibayar oleh pihak gereja. Ini rumah saya, ini rumah saya, tempat tinggal saya, dan ini gereja saya, dan bapak saya sebagai seorang tua di sini. Itu yang kita bicarakan itu untuk instalasi listrik dalam gereja saja. Tapi Pak Isra sudah begitu sampai ke belakang konsistori, karena itu perlu bersama nanti bagian teknik Pak Simanjuntak membuat lagi menghitung ulang, termasuk penghitungan kos daripada grounding. Ya, bukan anti petir, ya, anti petir mahal, itu saya tahu. Groundingnya berapa biayanya dan dimasukkan, ya, supaya kita tahu nanti setelah selesai dari kita sampaikan kepada tahu, ya. Dan saya kira ini tidak perlu lagi dibahas lagi pembiayaannya yang harus kita sampaikan, ya, kepada para tahun perihal tampaknya biaya pekerjaan untuk pembuatan instalasi listrik di konsistori. Ya, sebenarnya konsistori ada pekerjaan khusus yang dilakukan oleh panitia pembangunan ke depan, yaitu rencana kita itu mau membuat namanya locker box untuk semua siswa atau parhaladu. Jadi masing-masing parhaladu punya locker masing-masing. Ya, tapi itu tahap ketiga, ya, tahap ketiga. Tapi bila listrik instalasi yang dimasukkan ke dalam perhitungan pekerjaan saat ini, ya tentu nanti koordinasi konsultasi dengan Bapak Teknik Simanjuntak. Saya kira itu yang perlu kami tambahkan. Sedikit saja Mas, sebenarnya yang tadi dikatakan oleh Bapak teknik semuanya itu
buat yang di gereja ini, dia sudah buat yang di konsistori, dia sudah buat sampai kepada nanti finishing catnya ini, kan itu sudah 3 itu. Hanya mungkin tadi kalau saya tidak salah mengikuti, hanya penambahan grounding itu saja, hanya penambahan grounding saja. Dan juga kalau tadi saya tidak benarkan, jadi saya tidak salah mendengar bahwa Abang Islam sudah mempersiapkan untuk grounding itu sendiri. Benar ya? Jadi kalau pengkoreksian hanya untuk grounding itu saja kemungkinan tadi. Karena kalau konsistori di sini sudah dijelaskan Abang Islam sekitar 4 juta tadi. Konsistori 4.475.000. Baru untuk finishing yang terakhir tadi yang kita katakan itu sudah ada sekitar 3 juta. Jadi maksudku tidak akan lari dari sini, hanya mungkin sedikit saja nanti penambahannya. Kalaupun mau dimasukkan adalah grounding tadi, itu aja gitu. Memangnya kita itu supaya jangan kita kesannya kayaknya tidak ada bicara malam ini untuk evaluasi besar-besaran di rumah, hanya grounding itu tadi. Iya, baru dengan yang tadi pemasukannya yang ini tulisan, walaupun nanti sumbangan dari Yayasan TKSD Taman Siswa ini, tapi tetap dianggarkan hanya untuk melihat berapa semua anggarannya, tapi nanti sudah ada sumbangannya. Jadi ini masalah yang pertemuan malam ini. Jadi teknisnya kami serahkan kepada panitia pembangunan tentang kontraknya jelas sama. Dan saya berharap apa yang kita bicarakan malam ini, dana-dana ini semua anggaran itu tidak berubah dari yang dibicarakan malam ini. Saya berharap kepada panitia pembangunan apa yang sudah diputuskan, apa yang sudah dibicarakan tadi. Kalau Bapak Alke tadi bilang mengatakan tidak akan ada penambahan dari 124.900. 950. Jangan lagi besok tiba-tiba yang harus saya tanda tangani 128 juta. Nah, kalau yang itu saya udah pusing. Saya udah pusing kalau kayak gitu nanti. Jadi tolong juga para tahu jeli untuk hal-hal yang seperti itu sebelum sampai ke saya untuk ditanda tangan. Ya, Bapak ya. Jangan salah. Itu masih hanya pekerjaan kepada Pak Atlet. Ada nanti biaya administrasi dan biaya pengawasan. Iya, jadi kita juga melihat persis yang dikatakan oleh Abang Sitwa Tambukulur, 124.900 itu hanya pekerjaan kepada Pak Albert. 950 hanya pekerjaan kepada Pak Albert. Baru yang kedua yang akan dikeluarkan oleh panitia pembangunan adalah untuk listrik. Itu elektrika sekitar 58 karena sudah ikut finishingnya ini 58. Baru ada uang biaya dokumen sekitar 4 juta. Baru ada biaya pengawasan 4 juta. Jadi jangan kita berpikir hanya 124.950 dengan elektrikal yang 58 juta. Tapi masih ada lagi yang 8 juta untuk kita keluarkan, yaitu biaya pengawas 4 juta, biaya dokumen segala macamnya adalah sekitar administrasi sekitar 4 juta itu. Ya Bang ya, supaya kita enak sama enak.